Runtuhnya salah satu dari 7 formasi di hutan berkabut menyebabkan dampak besar pada formasi lain, yang mulai runtuh dalam berbagai tingkatan. Pria berjubah hitam itu menggunakan kekuatan pedang perunggu untuk melewati 2 lingkaran sihir dan langsung menuju ke lingkaran sihir terakhir. Fang Lin mengendalikan kuil tertinggi dan mengikuti dari belakang. Karena ada seorang pria berjubah hitam yang memimpin jalan di depan, akan sia-sia jika tidak mengikutinya. Kalau dia tidak memanfaatkan kesempatan itu, dia pasti orang menyebalkan. Begitu saja, Fang Lin mengikuti pria berjubah hitam dan tiba di lingkaran sihir terakhir. Setelah pria berjubah hitam memasuki lingkaran sihir, dia berbalik tanpa berpikir dan menebas kuil tertinggi dengan pedangnya. Fang Lin tidak berani membiarkan kuil tertinggi melawan secara langsung. Lagi pula, lelaki berjubah hitam itu memiliki kekuatan seorang abadi yang agung, dan pedang perunggu yang dipegangnya sangatlah dahsyat. Kuil agung mungkin tidak mampu menahannya. Boneka ibel itu langsung muncul, memegang pedang ibel dan menghalangi kuil tertinggi, menghalangi serangan pedang dari pria berjubah hitam. Terdengar suara dentang dan boneka ibel itu mundur. Pria berjubah hitam gagal memukul boneka itu dan tidak melakukan gerakan apapun lagi. Fang Lin dan Zhong Wei juga terbang keluar dari kuil tertinggi. Wajah Zhong Wei masih sedikit terkejut, seolah dia tidak menyangka Fang Lin akan membawa kuil seperti itu bersamanya. Jadi kau adalah pewaris kuil tertinggi. Aku meremehkanmu. Pria berjubah hitam itu melirik Fang Lin dan berkata dengan ekspresi sedikit berubah. Lelaki berjubah hitam ini, sebagai peninggalan zaman dahulu kala, tidak sebodoh kebanyakan pendekar zaman ini. Bagi orang-orang kuno, Wu Zun Mo Shouhei adalah tokoh yang terkenal. Menyebut nama ini saja akan menimbulkan rasa kagum dalam hati. Kuil tertinggi merupakan hasil karya guru bela diri Mo Shouhei. Sebagai penerus kuil, dalam arti tertentu, ia dapat dianggap sebagai murid guru bela diri Mo Shouhei dari generasi yang berbeda. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengambil kesempatan ini untuk melihat sekeliling. Ini adalah tingkat terakhir dari lingkaran sihir. Beberapa orang sedang berdiri di atas gunung saat ini, dan lingkaran ajaib ini tampaknya hanya memiliki satu gunung ini. Bila melihat ke atas, di puncak gunung itu tampak sebuah batu besar yang sangat menonjol dan mencolok. Ketika Fang Lin, Zhong Wei dan pria berjubah hitam melihat batu besar itu, ekspresi mereka bertiga berubah drastis. Terutama Fang Lin dan lelaki berjubah hitam itu, ekspresi mereka seperti melihat hantu. Ada juga mumi tua Jing Zulong. Meskipun dia tidak muncul, ketika dia melihat sesuatu di batu besar itu, kulit kepalanya meledak dan dia hampir berteriak. Di atas batu besar itu, ada sebuah busur. Keberadaan busur inilah yang membuat guru yang tak tertandingi seperti mumi tua Jing Zulong pun kesulitan untuk tetap tenang. Busur ini seluruhnya berwarna putih keperakan, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, bagaikan bulan keperakan di malam yang gelap. Busurnya agak kasar dan terbuat dari tulang. Tulang ini diambil dari bagian tulang belakang naga asli yang paling keras. Hanya orang yang benar-benar tak terkalahkan yang bisa membasmi naga dan mengambil tulangnya. Tulang naga adalah busur. Pada zaman kuno, Fang Qingye mengambil kesempatan untuk membasmi naga sejati terakhir di dunia untuk mencapai status penguasa bela diri dan menggemparkan 9 langit dan 10 bumi. Kemudian, Qingye memberikan tulang naga asli kepada Hou Yi, master bela diri lainnya saat itu. Hou Yi menggunakan tulang naga sebagai busur dan darah burung Phoenix Dewa untuk membuat anak panah, menciptakan senjata pembasmi paling mengerikan pada masa itu. Bencana kuno telah datang. Mo Shouhei telah lama menghilang, dan hidup atau mati Fang Qingye tidak diketahui. Hou Yi adalah satu-satunya master bela diri yang tersisa di dunia. 10 matahari berada di langit, meracuni bumi, dan semua makhluk hidup menghadapi kematian yang tidak ada harapan. Hou Yi tidak tega melihat semua makhluk layu dan umat manusia hancur, maka ia bertekad memanjat puncak tatian, mencabut busur tulang naga, mengeluarkan panah darah Phoenix, dan menembakkan 3 panah darah Phoenix terakhir. 3 matahari terbenam pada saat yang sama, tetapi masih ada 7 matahari yang tersisa tergantung tinggi di langit. Hou Yi menggunakan darahnya sendiri sebagai anak panah, menarik busur tulang naga terus-menerus, menembak jatuh 6 matahari, dan menyelamatkan banyak nyawa di bumi. Setelah menembakkan anak panah terakhir, Hou Yi menghabiskan seluruh tenaga hidupnya. Hanya sedikit darah yang tersisa di tubuhnya. Dia meninggal tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Busur tulang naga menghilang tanpa jejak, dan tidak ada seorang pun yang tahu kemana perginya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak orang kuat ingin menemukan senjata ajaib yang tiada taraf ini, tetapi tidak berhasil. Dan sekarang, di sini, di puncak gunung ini, busur tulang naga muncul lagi. Fang Lin, mumi tua, dan lelaki berjubah hitam semuanya adalah orang-orang kuno. Terutama Fang Lin dan mumi tua, mereka telah melihat Hou Yi dengan mata kepala mereka sendiri dan menyaksikan betapa kuatnya dia, jadi mereka lebih akrab dengan busur tulang naga.
Pria berjubah hitam adalah salah satu saksi Haoyi yang menembak jatuh 9 matahari. Saat itu laki-laki berjubah hitam itu masih sangat lemah. Jika Haoyi tidak menembak jatuh 9 matahari, dia mungkin tidak akan berada di tempatnya saat ini. Busur tulang naga, sudah sampai seperti yang diharapkan. Mata pria berjubah hitam itu penuh semangat dan perhatiannya sepenuhnya tertuju pada busur tulang naga. Fang Lin pun sama, wajahnya amat gembira dan jantungnya berdebar kencang. Siapapun yang tahu bahwa ini adalah senjata mantan master bela diri Haoyi mungkin akan merasa sulit untuk tetap tenang. Ini adalah busur tulang naga, yang dikenal sebagai senjata pembasmi terbaik di dunia, yang bahkan dapat menembak jatuh matahari. Bagaimana ini mungkin? Busur tulang naga itu benar-benar ada di sini. Mungkinkah Haoyi belum mati, dan tempat ini didirikan oleh Haoyi? Si mumi tua berseru lagi dan lagi, pikirannya sudah liar. Napas Fang Lin cepat, tetapi dia masih baik-baik saja. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan tidak membiarkan kemunculan busur tulang naga itu mengganggunya. Zhong Wuwei adalah orang yang paling sedikit bereaksi. Lagi pula, dia bukan manusia dari zaman dahulu kala, tetapi manusia dari era ini. Dia tidak memiliki banyak perasaan terhadap Haoyi, Wu Zun, atau busur tulang naga. Tetapi dia juga mengetahui reputasi busur tulang naga dan mengetahui bahwa itu adalah harta langka di dunia. Selama itu adalah harta karun, semua orang pasti ingin mendapatkannya. Bahkan Zhong Wuwei, seorang alkemis yang terkenal dengan ramuan mujarabnya, tidak terkecuali. Di antara mereka yang hadir, satu-satunya yang tidak bereaksi mungkin adalah ibel boneka dari keluarga Long. Tatapan mata Fang Lin berubah berulang kali. Dia teringat akan perkataan wanita berpakaian hitam yang menjadi penjaga di tingkat kedua hutan monster itu. Dia berkata bahwa memang ada harta karun di sini, tetapi itu bukan busur. Meskipun Fang Lin tidak begitu mempercayainya, dia tetap mengingatnya. Pada saat ini, busur tulang naga sudah ada di sini. Mungkinkah wanita berpakaian hitam itu telah menipuku? Tidak mengatakan kebenaran. Untuk sesaat, pikiran Fang Lin sedikit bingung. Selain itu, karena penampilan busur tulang naga itu terlalu mengejutkan, Fang Lin sama sekali tidak siap secara mental. Pria berjubah hitam itu memiliki mata yang fanatik dan menggerakkan tubuhnya, mencoba mengambil busur tulang naga. Tetapi ketika ia mencoba bergerak, ia mendapati dirinya tidak bisa terbang. Fang Lin dan Zhong Wuwei juga menemukan bahwa mereka tidak dapat terbang di sini karena ada kekuatan yang membatasi mereka. Bahkan seorang abadi agung seperti lelaki berjubah hitam tidak dapat terbang di udara di sini. Nak, kau harus mengambil busur tulang naga ini. Jika memang tidak mungkin, aku akan memaksakan diri untuk muncul lagi. Bahkan jika itu berarti ketahuan oleh orang itu, aku harus mengambil busur tulang naga itu. Kata mumi tua itu dengan suara berat. Pentingnya busur tulang naga sudah jelas dengan sendirinya. Itu adalah senjata pembasmi nomor 1 di dunia, dan semua orang akan serakah dan menginginkannya. Fang Lin tidak terkecuali. Kalau orang lain, mereka mungkin tidak akan mampu menahan diri saat ini dan akan mengambil tindakan untuk merebut busur tulang naga, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Tetapi Fang Lin tidak bertindak impulsif. Rasionalitas yang diperoleh dari dua kehidupan sebagai manusia memaksanya untuk tenang. Bahkan ketika mumi tua itu tampak mulai kehilangan akal, Fang Lin masih menahan keserakahan dan dorongan hatinya. Ini mungkin bukan busur tulang naga sungguhan. Fang Lin berkata kepada mumi tua itu dalam hatinya. Mumi tua itu terkejut, kemudian dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya karena munculnya busur tulang naga. Bagaimanapun, dia adalah seorang Santo Ibel, jadi dia cepat tenang. Benar sekali, meskipun terlihat persis sama, auranya tidak begitu kuat. Itu seharusnya bukan busur tulang naga sungguhan. Kata mumi tua itu, sambil merasa sedikit malu pada saat yang sama. Bagaimanapun, dia adalah pria besar yang telah hidup bertahun-tahun, tetapi dia masih begitu impulsif saat ini. Tampaknya dia masih belum cukup tenang. Tapi tak heran, kekuatan busur tulang naga sungguh luar biasa, siapakah yang bisa tetap tenang menghadapi harta karun sebesar itu? Zhong Wuwei menatap busur tulang naga di puncak gunung, rambut putihnya berkibar dan tatapan matanya yang dalam. Dia benar-benar menahan keserakahannya dan tidak bertindak gegabah. Titik. Zhong Wuwei jelas merupakan orang yang sangat rasional. Meskipun dia menginginkan busur tulang naga, ada juga seorang pria berjubah hitam di sini selain Fang Lin. Jika dia gegabah mencoba memperebutkan busur tulang naga, dia pasti akan dianggap sebagai pesaingnya. Zhong Wuwei masih memiliki pengetahuan diri dan tidak boleh bertarung dengan pria berjubah hitam ini. Pria berjubah hitam itu akhirnya tidak dapat menahan diri. Karena dia tidak bisa terbang, dia mengambil 2 langkah sekaligus dan memanjat ke puncak gunung seringan burung layang-layang. Dia begitu cepat hingga hampir menyentuh busur tulang naga. Tetapi pada saat ini, cahaya putih jatuh dari busur tulang naga dan menghantam pria berjubah hitam itu dengan keras.
Pria berjubah hitam itu mengerang, mengandalkan tingkat kultivasinya yang tinggi untuk menahan pukulan itu, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh busur tulang naga lagi. Namun kemudian cahaya putih jatuh dari langit seperti hujan badai. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba terkejut. Dia mengayunkan pedang perunggunya untuk menghalangi cahaya putih dan segera mundur ke kaki gunung. Cahaya putih itu tidak jatuh sampai kaki gunung, tetapi menghilang sepenuhnya saat mencapai lereng gunung. Tampaknya siapapun yang mencoba menyentuh busur tulang naga akan diserang oleh cahaya putih. Lelaki berjubah hitam itu memegang pedang perunggu, wajahnya tampak sedikit muram. Dia akhirnya datang ke sini dan melihat busur tulang naga. Dengan kemampuannya, hampir bisa dipastikan bahwa dia akan mendapatkannya. Akan tetapi, dia tidak dapat menyentuh busur tulang naga, yang sungguh menyedihkan. Fang Lin dan Zhong Wei juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka, dan mereka diam-diam merasa beruntung karena tidak bertindak impulsif karena kemunculan busur tulang naga. Pria berjubah hitam itu menatap Fang Lin dan Zhong Wei dengan dingin, dengan niat membasmi di matanya. Menurut pendapat pria berjubah hitam, Fang Lin dan Zhong Wei adalah satu-satunya pesaing yang bisa menjadi pesaingnya saat ini. Asal dia membasmi keduanya, busur tulang naga itu akan menjadi miliknya. Sekalipun tidak ada cara untuk mendapatkannya saat ini, selama tidak ada yang bersaing dengan Anda punya banyak waktu untuk menemukannya. Fang Lin tentu saja tahu apa yang sedang dipikirkan pria berpakaian hitam itu saat itu. Boneka ajaib itu berdiri tepat di depannya untuk mengintimidasi pria berpakaian hitam. Setelah bertahun-tahun, akhirnya seseorang datang ke sini. Tepat ketika suasana di antara ketiga orang itu menegang, sebuah suara terdengar, membuat ketiganya waspada secara bersamaan. Siapa? Lelaki berjubah hitam itu melihat sekelilingnya. Tempat ini sangat kecil, hanya sebuah gunung. Dia sudah melihat sekelilingnya dan tidak menemukan seorang pun kecuali mereka bertiga dan sebuah boneka. Tetapi suara ini muncul begitu tiba-tiba. Jangan gugup, aku penjaga tempat ini. Karena kau bisa datang ke sini, kau tahu apa yang kulakukan. Suara itu terdengar lagi, dan seekor tikus putih kecil muncul entah dari mana dan berjongkok di atas sebuah batu tidak jauh dari orang-orang. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah para penjaga, mereka bertiga menjadi lebih tenang. Sekarang mereka tahu bahwa itu adalah para penjaga, tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena kau adalah penjaganya, kau akan menghentikan kami mengambil busur tulang naga. Pria berjubah hitam itu bertanya dengan dingin, siap menyerang kapan saja dan membasmi tikus kecil itu dengan satu pedang. Tikus putih kecil itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku berbeda dari penjaga lainnya. Sekarang kamu sudah di sini, tidak perlu ada yang menghentikanmu. Namun, jika kamu ingin mengambil busur ini, kamu masih harus melalui beberapa ujian. Lagi pula, kamu juga tahu milik siapa busur ini. Itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Wu Zunhouyi. Bagaimana bisa jatuh ke tangan orang-orang biasa? Ujian macam apa? Asal kamu lulus, kamu bisa mendapatkan busur tulang naga. Fang Lin bertanya sambil mengerutkan kening. Tikus kecil itu memandang Fang Lin, tampak sedikit terkejut. Sumber spiritual tingkat ketiga. Sungguh keajaiban kau bisa sampai di sini. Tapi sebaiknya lupakan saja busur tulang naga itu. Dengan kekuatanmu, kau akan beruntung bisa sampai di sini. Kau tidak pantas mendapatkannya. Fang Lin terdiam. Tikus ini sungguh memandang rendah dia. Bukankah hanya saja wilayah kekuasaannya sedikit lebih rendah? Apakah kau harus begitu membenciku? Jadi begitulah adanya. Kau memiliki boneka yang kuat. Dalam hal ini, kau memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan busur tulang naga ini. Tikus putih itu memandang boneka ajaib yang berdiri di samping Fang Lin dan berkata dengan nada yang sedikit berubah. Dan kamu, tingkat kultivasimu tidak tinggi atau rendah, jadi aku khawatir kamu tidak punya banyak peluang. Kata tikus putih pada Zhong Wei. Dalam hal ini, tampaknya yang memiliki peluang paling besar adalah pria berjubah hitam. Berhenti bicara omong kosong dan katakan saja padaku apa ujiannya. Pria berjubah hitam itu bertanya dengan dingin. Tikus putih menunjuk ke busur tulang naga di puncak gunung dan berkata, busur ini milik Hou Yi, Martial Honored One. Meskipun Hou Yi telah gugur, busur ini masih mengandung jejak keinginannya. Dengan kata lain, busur tulang naga ini adalah Hou Yi. Mendengar hal itu, mereka bertiga pun terharu. Lagi pula, karena ini melibatkan Wu Zun, topik seperti itu memang agak berat. Jika kamu ingin mendapatkan busur ini, kamu harus mendapatkan pengakuan dari Martial Lord Hou Yi. Setiap orang hanya memiliki dua kesempatan. Naiklah dan cobalah untuk menarik busur itu. Selama kamu dapat menariknya terbuka, kamu dapat pergi dengan busur tulang naga, kata tikus putih. Bagaimana jika tidak bisa dibuka? Zhong Wei bertanya. Jika kau tidak bisa membukanya setelah 2 kali mencoba, maka kau hanya bisa tinggal di sini. Sepertinya beberapa susunan sihir telah runtuh di luar.
Kau harus menggunakan nyawamu untuk mengisi dan memperbaiki susunan itu. Tikus putih itu berkata, nadanya sangat tenang, seolah-olah ia sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat tidak penting. Siapa yang membuat peraturan ini? Pencipta tempat ini, Master bela diri Hou Yi, atau dirimu sendiri? Fang Lin tiba-tiba berkata, menatap tikus putih itu dengan mata tajam. Oh, apakah kamu menanyaiku? Kata tikus putih itu dengan acuh tak acuh. Hei, seekor tikus yang bisa bicara tiba-tiba muncul entah dari mana dan kamu bahkan membanggakan sebuah ujian. Aku benar-benar merasa sulit untuk mempercayaimu. Fang Lin mencibir. Lelaki berjubah hitam itu memandang tikus putih itu dengan curiga. Munculnya tikus di tempat seperti itu sungguh mencurigakan. Dan berdasarkan temperamen penjaga sebelumnya, seharusnya para penjaga itu sengaja berusaha mengusir orang luar. Namun tikus putih ini mengaku sebagai penjaga, namun ingin menguji beberapa orang. Hal ini sendiri patut dicurigai. Mungkin Anda menggunakan nama ujian untuk membasmi beberapa dari kami, kata Zhong Wei. Pria berjubah hitam itu bahkan lebih tegas. Dia mengayunkan pedangnya langsung ke arah tikus putih. Tikus putih itu menghindari pedang pria berjubah hitam itu dengan satu gerakan, sambil berkata, kalian tidak ingin mendapatkan busur tulang naga. Beraninya kalian menyerangku. Di tempat ini, aku bisa menggunakan kekuatan busur tulang naga untuk sementara. Jika kalian benar-benar membuatku marah, aku akan mencabut kualifikasi kalian untuk mengikuti ujian dan membiarkan kalian semua mati di sini. Sama seperti tikus, apakah kamu pikir kamu layak menggunakan kekuatan busur tulang naga? Fang Lin berkata dengan nada meremehkan, dan langsung mengeluarkan guk-guk Golden Retriever itu dari tas hewan. Begitu anak guk-guk emas itu muncul, tikus putih itu berteriak kaget, dan suaranya berubah apa ini? Mengapa darah ibel di tubuhku bergetar seperti ini? Meskipun tikus putih ini dapat berbicara, bagaimanapun juga ia tetaplah monster. Selama itu monster, Golden Retriever dapat memainkan peran. Si guk-guk Golden Retriever pun memandang tikus putih yang gemetaran itu, dan tampak tertarik padanya. Ia melompat dari bahu Fang Lin dan menerkam tikus putih. Titik titik titik, titik titik titik, jangan datang ke sini. Tikus putih malang itu begitu ketakutan hingga tidak punya niat untuk melawan sama sekali dan langsung terperangkap di mulut guk-guk Golden Retriever. Wajah Fang Lin berkedut. Pemandangan ini tampak sangat aneh. Bukankah ini seperti guk-guk yang mencoba menangkap tikus? Meskipun guk-guk Golden Retriever itu sedang memegang tikus putih, ia tidak berniat memakannya. Ia hanya memegangnya di dalam mulutnya dan menggoyang-goyangkannya seolah-olah ia merasa benda itu sangat menarik. Tikus putih itu tidak berani bergerak sama sekali, karena takut si Golden Retriever akan menelannya bulat-bulat jika ia sedang senang. Pria berjubah hitam dan Zhong Wei juga terkejut melihat pemandangan tiba-tiba ini. Bagaimana bisa tikus putih yang tadinya begitu sombong, bisa berada di mulut guk-guk dalam sekejap mata? Jangan makan aku. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tikus putih itu hampir menangis dan memohon berulang kali, tetapi tidak berani terlalu keras karena takut membuat marah guk-guk Golden Retriever. Fang Lin tersenyum di wajahnya. Sekarang kamu harus memberitahuku, apakah ada yang disebut ujian? Tidak ada ujian sama sekali. Aku hanya ingin menipumu agar menyentuh busur tulang naga, lalu menggunakan kekuatan busur tulang naga itu untuk membasmimu. Tikus putih tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya secara langsung. Mendengar hal itu, raut wajah ketiga lelaki itu pun berubah, terutama lelaki berjubah hitam. Saat ini, dia benar-benar hanya memikirkan bagaimana lulus ujian untuk mendapatkan busur tulang naga, dan tidak berpikir mendalam tentang seberapa dapat dipercayanya kata-kata tikus putih itu. Kalau begitu, izinkan aku bertanya lagi, apakah ini busur tulang naga yang asli? Fang Lin mengajukan pertanyaan terbesar dalam benaknya. Ini, tikus putih itu ragu-ragu dan tidak langsung menjawab. Namun, ketiga orang yang hadir bukanlah orang bodoh dan tentu saja memahami keraguannya. Mungkin ada yang salah dengan busur tulang naga di gunung. Palsu, lelaki berjubah hitam itu menggertakkan giginya, ekspresinya sangat suram dan jelek, dan matanya tampak seperti hendak menyemburkan api. Apakah kamu bercanda? Dia datang jauh-jauh ke tempat terpencil ini hanya untuk busur tulang naga ini. Dia menghabiskan begitu banyak usaha untuk melihat busur tulang naga dan berpikir dia bisa mendapatkannya dengan mudah. Kamu bilang ini palsu. Lelaki berjubah hitam itu begitu marah hingga tangannya gemetar. Ia berharap ia dapat menghancurkan tikus putih itu sampai mati di tempat dan kemudian menginjak-injaknya dengan keras di bawah kakinya. Meskipun Fang Lin sudah lama menduga bahwa busur tulang naga ini tidak mungkin nyata, dia masih merasa sedikit kecewa. Bila memang benar demikian, maka dengan kemampuannya dan bantuan mumi tua itu, besar kemungkinan ia dapat mengambil busur tulang naga itu untuk dirinya sendiri. Bila aku punya senjata ajaib seperti itu,
aku bisa berjalan keliling dunia dengan mudah tanpa ada seorang pun yang takut padaku. Sayang sekali, idenya bagus, tapi kenyataannya kejam. Memang tidak ada busur tulang naga asli di sini. Karena tidak ada busur tulang naga asli di sini, apa arti keberadaan tempat ini? Zhong Wuwei bertanya, tampak relatif tenang. Meskipun dia mendesah dalam hatinya, untungnya, dia tidak datang ke sini benar-benar untuk busur tulang naga. Kalau saja dia seperti lelaki berjubah hitam yang datang ke sini khusus untuk mendapatkan busur tulang naga, mentalitasnya pasti akan berbeda. Tikus putih itu ragu-ragu dan tidak mengatakan apapun. Sekalipun ia sangat takut kepada Guk-Guk Golden Retriever, ia tidak mengungkapkan rahasia sebenarnya dari tempat itu. Fang Lin mengerutkan kening. Penjaga sebelumnya pun sama. Meskipun mereka dapat memberikan bantuan yang tepat, jika rahasia tempat ini terbongkar, mereka akan tutup mulut. Bahkan jika nyawa mereka terancam, akan sulit mendapatkan informasi berharga dari mereka. Saya khawatir hal yang sama berlaku untuk tikus putih ini. Apakah tidak ada busur tulang naga yang asli? Fang Lin menatap busur tulang naga di gunung dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, pria berjubah hitam itu tiba-tiba menyambar tikus putih dari mulut Guk-Guk Golden Retriever. Si Guk-Guk Golden Retriever sangat marah dan menerkam lelaki berjubah hitam itu, mencoba menggigitnya. Lelaki berjubah hitam itu mengayunkan pedangnya ke belakang, dan hendak menyerang si Golden Retriever, namun boneka Ibel itu segera bergerak dan menyambar pedang perunggu itu. Kembali, Fang Lin meraih Guk-Guk Golden Retriever itu, tidak ingin Guk-Guk itu terluka. Lelaki berjubah hitam itu menangkap tikus putih dan tidak mau terlibat dengan boneka ajaib itu. Dia bergegas ke puncak gunung seperti seekor monyet. Kali ini, tidak ada cahaya putih yang muncul, seolah-olah karena tikus putih itu ada di tangannya, ia tidak diserang. Tak lama kemudian, lelaki berjubah hitam itu berdiri di puncak gunung, dengan busur tulang naga tepat di depannya, dalam jangkauannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Lin meraung, dan ingin naik bersama Zhong Wuwei dan boneka ajaib. Namun, mereka diserang oleh cahaya putih di tengah jalan menuju gunung. Bahkan pemimpin Ibel tidak mampu menahan cahaya putih dan harus mundur tanpa daya. Lelaki berjubah hitam itu memegang tikus putih dengan satu tangan, dan memasukkan pedang perunggu ke dalam tasnya dengan tangan lainnya. Tidak ada yang lain di matanya kecuali busur tulang naga. Kamu, tolong jangan main-main. Si tikus putih berusaha melawan, namun tidak dapat lepas dari tangan laki-laki berjubah hitam. Saya ingin memastikan sendiri apakah ini busur tulang naga yang asli. Kata lelaki berjubah hitam itu sambil mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Fang Lin dan Zhong Wuwei terkejut ketika mereka melihat pemandangan di bawah ini, dan mereka mendapat firasat buruk. Ketika tangan pria berjubah hitam itu benar-benar menyentuh busur tulang naga, sesuatu yang aneh benar-benar terjadi. Jejak kekuatan tak terlihat muncul dari busur tulang naga, dan jari-jari pria berjubah hitam, yang baru saja menyentuh busur tulang naga, berubah menjadi bubuk. Tidak ada rasa sakit, namun jari itu menghilang begitu saja, dan debu yang dihasilkannya terhisap ke dalam busur tulang naga. Lelaki berjubah hitam itu ketakutan dan berusaha mundur, namun ia mendapati tangannya seakan melekat pada busur tulang naga itu dan ia tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Sudah kubilang jangan main-main lagi. Lepaskan aku, atau kau mati. Tikus putih itu menjerit ketakutan dan meronta mati-matian. Kekuatan mengalir keluar dari tubuh pria berjubah hitam itu. Ini adalah kekuatan seorang abadi, dan dia ingin menghancurkan busur tulang naga. Namun tidak ada gunanya melakukan hal itu. Busur tulang naga menyerap kekuatan yang dilepaskan oleh pria berjubah hitam. Tidak sedikit pun yang tersisa, dan itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Pada saat ini, lebih dari setengah telapak tangan pria berjubah hitam telah berubah menjadi bubuk dan diserap oleh busur tulang naga. Di kaki gunung, Fang Lin dan Zhong Wuwei keduanya membuka mata ketiga mereka dan melihat apa yang terjadi di atas. Mereka berdua terkejut. Memang ada masalah besar dengan busur tulang naga ini. Zhong Wuwei berkata dengan nada serius. Fang Lin tidak menyangka bahwa busur tulang naga ini begitu aneh. Tak heran bila tikus putih membuat apa yang disebut ujian dan meminta mereka menyentuh busur tulang naga. Ternyata dia punya niatan seperti itu dan ingin menggunakan kekuatan busur tulang naga untuk memusnahkan mereka. Jika Fang Lin tidak cukup waspada dan mengetahui konspirasi si tikus putih, mereka mungkin sudah jatuh ke dalam perangkap si tikus putih sekarang. Tetapi laki-laki berjubah hitam itu terlalu sombong. Dia pikir dia punya kekuatan untuk mencapai alam keabadian, jadi dia langsung menyentuh busur tulang naga, yang menyebabkan perubahan mendadak. Tunggu sebentar, jantung Fang Lin tiba-tiba bergetar, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Ada apa denganmu? Zhong Wuwei sangat tanggap dan menyadari perubahan ekspresi Fang Lin, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Tetapi Fang Lin sangat terkejut saat ini.
Karena dia melihat harta karun yang mengejutkannya dan membuatnya sangat bahagia. Keagungan harta karun ini tidak kalah berharganya dengan busur tulang naga asli. Gunung di bawah kaki mereka adalah harta karun yang dilihat Fang Lin. Pada awalnya, Fang Lin tidak menyadarinya sama sekali, tetapi setelah membuka mata ketiganya, Fang Lin menemukan rahasia gunung ini. Gunung ini adalah gunung tanpa batas. Di tangan Fang Lin, ada harta yang sudah lama tidak digunakannya. Namanya adalah batu tanpa batas. Batu ini sangat keras dan sangat berat. Dia sering menggunakannya ketika kultivasi Fang Lin masih rendah. Namun kemudian, seiring meningkatnya tingkat kultivasinya, batu tanpa batas tidak lagi digunakan. Dan saat ini, gunung di bawah kaki Fang Lin dan teman-temannya adalah bongkahan batu besar yang tak terbatas, yang lebih dari 10.000 kali lebih besar dari yang ada di tas 9 istana milik Fang Lin. Berat gunung ini cukup untuk membuat para dewa tak mampu menahannya, dan bahkan dapat meremukkan para dewa yang lebih mudah hingga mati. Wah, apakah kamu sudah mengetahuinya juga? Ini adalah Gunung Wuji, kata mumi tua itu dengan nada terkejut. Mula-mula, bahkan mumi tua itu tidak menyadari bahwa gunung ini sebenarnya adalah gunung tanpa batas. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada busur tulang naga di puncak gunung, dan dia mengabaikan hal yang paling menarik perhatian. Orang-orang memang seperti ini. Ketika pikiran mereka disibukkan oleh satu hal, mereka cenderung mengabaikan banyak hal. Ketika dia mengetahui bahwa busur tulang naga tersebut bukanlah busur tulang naga yang sebenarnya, mumi tua itu menyadari bahwa gunung tersebut sebenarnya adalah Gunung Wuji yang terkenal. Pada zaman dahulu, Gunung Wuji sangat terkenal. Tidak diketahui apakah ia terbentuk secara alami oleh langit dan bumi atau diciptakan oleh manusia. Namun reputasi gunung ini sangat keras. Suatu ketika, seorang pria yang sangat kuat terkejut hingga meninggal di bawah gunung ini. Satu hal yang membuat Gunung Wuji benar-benar terkenal adalah ketika Mo Souhei belum berada di level Master Bela Diri, dia pernah menahan seluruh Gunung Wuji dan menenggelamkan pulau di seberang lautan. Setelah itu, bencana kuno terjadi dan bumi mengalami baptisan yang mengerikan. Bahkan keberadaan yang sangat keras seperti Gunung Wuji pun dihancurkan oleh kekuatan yang sangat dahsyat. Seluruh Gunung Wuji hancur, gunung terbelah menjadi beberapa bagian, dan banyak puing berserakan di seluruh tanah. Batu tanpa batas yang diperoleh Fang Lin sebelumnya adalah puing-puing dari hancurnya gunung tanpa batas. Gunung di bawah kaki mereka saat ini, meskipun bukan Gunung Wuji yang lengkap, juga merupakan bagian yang sangat besar, hampir setengah ukuran seluruh Gunung Wuji saat itu. Sungguh ironis dan menggelikan bahwa harta yang begitu berharga ditempatkan di sini untuk memicu busur tulang naga palsu. Diperkirakan tidak seorang pun yang datang ke sini sepanjang sejarah memperhatikan gunung tanpa batas ini, karena mereka semua tertarik oleh busur tulang naga. Baru pada hari ini, ketika Fang Lin dan teman-temannya tiba, mereka benar-benar menyadari bahwa harta karun di sini bukanlah busur tulang naga palsu, tetapi gunung tanpa batas ini. Ketika Fang Lin menyadari keberadaan gunung tanpa batas ini, sebuah ide muncul di benaknya. Karena tidak ada busur tulang naga asli di sini, dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan gunung tanpa batas ini. Namun, Fang Lin tidak bertindak gegabah. Situasi di puncak gunung masih belum jelas, jadi dia harus menunggu dan melihat. Pada saat ini, telapak tangan lelaki berjubah hitam itu telah hilang seluruhnya, dan darah masih mengalir di lengannya. Busur tulang naga itu bagaikan binatang buas yang rakus, melahap tubuh pria berjubah hitam. Melihat keadaan yang kurang baik, laki-laki berjubah hitam itu bersikap sangat tegas. Dia memanggil pedang perunggu dan memotong seluruh lengannya di bahu dengan satu pedang. Dengan suara embusan, lengannya terputus sepenuhnya. Pria berjubah hitam itu kemudian sadar dan segera melarikan diri menuruni gunung. Demikian pula, darah tertumpah di busur tulang naga. Dengan suara aneh, busur tulang naga yang awalnya berwarna putih keperakan berubah menjadi merah menawan, dan suara detak jantung pun bisa terdengar. Tidak, itu tulang naga sungguhan. Meskipun itu bukan tulang belakang naga sungguhan, itu juga bagian dari kerangka naga sungguhan. Suara terkejut mumi tua itu terdengar, tetapi hanya Fang Lin yang mendengarnya. Ekspresi Fang Lin berubah drastis. Dia dapat melihat melalui mata ketiganya bahwa tulang naga, yang telah berubah menjadi merah darah, kini dipenuhi dengan vitalitas. Vitalitas ini sangat tipis dan lemah, tetapi membuat semua orang yang hadir ketakutan. Hanya guk-guk Golden Retriever yang digendong Fang Lin menggerakkan hidungnya dan memperlihatkan ekspresi menyeringai, yang tidak terlihat seperti ketakutan tetapi lebih seperti kegembiraan. Tulang naga asli. Fang Lin bergumam. Tidak diragukan lagi. Ini adalah napas tulang naga sungguhan. Namun, itu masih jauh lebih lemah daripada busur tulang naga, dan vitalitasnya telah terputus. Itu hanya memancarkan sedikit napas naga sungguhan dengan mengandalkan daging dan darah para dewa, kata mumi tua itu.
Pikiran Fang Lin terguncang, dan tulang monster kilin di dadanya merasakan dorongan aneh, seolah-olah dia sangat menginginkan tulang naga asli. Wah, kali ini kamu akan sukses besar. Nada bicara mumi tua itu lebih aneh dari sebelumnya. Fang Lin tetap tenang, tetapi hatinya membara dengan gairah. Meskipun itu bukan busur yang terbuat dari tulang naga, tetapi itu juga tulang naga sungguhan dan nilai yang dikandungnya sungguh tak terlukiskan kata-kata. Tulang-tulang naga sungguhan adalah sesuatu yang semua orang kuat di dunia akan berjuang keras untuk mendapatkannya. Bahkan para makhluk abadi yang berada di atas akan kehilangan akal ketika dihadapkan pada godaan tulang naga sungguhan. Naga sungguhan penuh dengan harta karun dari kepala sampai kaki. Ini adalah kebenaran yang telah diakui sejak zaman dahulu kala. Segala sesuatu yang berhubungan dengan naga sungguhan adalah hal yang baik. Belum lagi tulang jenis ini berasal dari tubuh naga sungguhan, dan sangat bermanfaat untuk apapun kegunaannya. Pada saat ini, tidak hanya Fang Lin dan mumi tua yang menemukan bahwa itu adalah tulang naga asli, tetapi Zhong Wei yang berdiri di samping mereka juga menemukannya. Ada juga tulang ibel di tubuh Zhong Wei, dan itu bukan tulang ibel biasa, tetapi tulang ibel yang sedang tumbuh. Pada saat ini, tulang ibel di tubuh Zhong Wei mulai bergetar. Ini adalah reaksi yang hanya akan terjadi ketika menghadapi tulang ibel yang lebih kuat. Zhong Wei menatap tulang merah di gunung dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Benar-benar tidak realistis untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin mendapatkan tulang naga asli ini. Namun, Zhong Wei adalah orang yang cerdas. Dia memandang Fang Lin yang berdiri di sampingnya, lalu memandang laki-laki berjubah hitam yang memotong lengannya sendiri, dan merasakan sedikit kepahitan di hatinya. Kedua orang ini, yang satu memiliki kekuatan tak terduga dan yang lainnya memegang ibel keluarga naga di tangannya, bukanlah orang yang dapat ia hadapi. Jika dia ingin bersaing memperebutkan tulang naga ini, dia jelas tidak cukup kuat. Tetapi meskipun tidak cukup kuat, Zhong Wei masih berniat bertarung sekali. Sekalipun dia ingin membujuk Fang Lin untuk bertarung melawan Liga dan bersama-sama, namun dalam menghadapi peluang sebesar itu, membujuk Fang Lin harus ditunda. Setelah pria berjubah hitam itu memotong salah satu lengannya yang patah segera pulih. Inilah yang abadi. Meregenerasi anggota tubuh yang patah adalah tugas yang sangat mudah bagi mereka dan tidak menghabiskan banyak energi. Bahkan jika seorang ahli energi spiritual ingin meregenerasi anggota tubuh yang terputus, hal itu mungkin saja dilakukan, tetapi jumlah energi spiritual yang dikonsumsi sangat besar. Setelah kejadian tadi, lelaki berjubah hitam itu menjadi waspada terhadap tulang aneh itu dan tidak berani menyentuhnya lagi dengan santai. Terlebih lagi, kontak singkat tadi juga membuat pria berjubah hitam itu memastikan bahwa itu pasti bukan busur tulang naga. Busur tulang naga asli tidak mungkin terlihat begitu aneh. Ternyata itu adalah tulang naga yang berjuang mati-matian. Tidak heran ia sangat menginginkan daging dan darahku. Apakah ia ingin memulihkan vitalitasnya sendiri? Lagi pula, lelaki berjubah hitam itu berpengetahuan luas dan merupakan monster tua yang bertahan hidup di zaman kuno. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa meskipun itu bukanlah busur tulang naga, tetapi itu juga merupakan sepotong tulang naga yang sangat berharga. Namun pria berjubah hitam itu masih sangat kecewa. Lagi pula, apa yang dia inginkan adalah busur tulang naga yang digunakan oleh Master bela diri Hao Yi di masa lalu, bukan tulang naga sungguhan yang telah kehilangan vitalitasnya. Bagi para dewa abadi, tulang naga asli sangatlah langka dan berharga, tetapi kualitasnya jelas tidak sebaik busur dari tulang naga. Siapa gerangan yang menciptakan tempat ini? Apa maksudnya menempatkan gunung tanpa batas dan tulang naga asli di sini? Mungkinkah mereka hanya ingin menarik orang ke tempat ini dan kemudian membiarkan tulang naga asli melahap daging dan darah untuk memulihkan kehidupan? Fang Lin sedikit mengernyit dan berkata dalam hati. Itu mungkin saja, tapi akan menjadi berlebihan jika bersusah payah menyiapkan beberapa susunan sihir hanya untuk memelihara tulang naga asli, kata mumi tua itu. Hanya orang kuat seperti mumi tua itu yang menganggap bahwa mengangkat tulang naga asli adalah suatu hal yang berlebihan. Di mata para pendekar biasa, nilai tulang naga sungguhan tidak terbayangkan, dan sangatlah penting untuk menghidupkannya kembali, bahkan jika itu membutuhkan usaha lebih besar. Potongan tulang naga ini pada dasarnya sudah mati, tetapi naga sungguhan memiliki vitalitas yang kuat dan merupakan makhluk terkuat di antara langit dan bumi. Bahkan jika tulang ini tidak memiliki vitalitas, jika diberi makan dengan daging dan darah seorang yang abadi, ia mungkin benar-benar dapat memancarkan vitalitas baru. Fang Lin berkata pada dirinya sendiri. Ledakan. Pada saat ini, gunung tanpa batas di bawah kaki ketiga orang itu mulai bergetar, dan tulang naga merah asli melayang perlahan, seolah-olah telah merasakan manisnya dan menginginkan lebih banyak daging dan darah untuk mengisi kembali dirinya. Tikus putih masih dipegang oleh pria berjubah hitam. Ketika melihat tulang naga asli berkibar, ia berkata dengan ngeri, sudah berakhir, sudah berakhir. Orang ini benar-benar terbangun.
Kali ini aku sudah selesai dengan kalian. Pria berjubah hitam itu menatap tajam ke arah tikus putih dan bertanya, ini hanya tulang naga sungguhan. Apa yang perlu ditakutkan? Tikus putih itu gemetar, bahkan tidak berani menatap tulang naga asli ini bukan tulang naga asli biasa, ada jiwa di dalamnya. Apa? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Ketika mereka melihat tulang naga asli berwarna merah cerah, ekspresi mereka berubah. Benarkah ada jiwa di tulang ini? Katakan dengan jelas, apa yang terjadi dengan tulang ini? Pada titik ini, apakah kamu masih akan menyembunyikan sesuatu? Lelaki berjubah hitam itu meraung ke arah tikus putih. Tikus putih itu tampak ragu-ragu, seolah-olah dia masih takut. Namun, ketika dia melihat tulang naga merah itu akan mengapung, dia akhirnya berkata, tempat ini diciptakan oleh jiwa yang ada di tulang naga. Tubuhnya runtuh saat dia masih hidup, jadi dia hanya bisa hidup di tulang naga ini. Karena tulang naga ini tidak memiliki vitalitas, ia harus melahap daging dan darah untuk menghidupkannya kembali. Siapapun yang datang ke sini pada akhirnya akan dilahap oleh tulang naga. Ketika Fang Lin dan dua orang lainnya mendengar ini, mereka semua mengerti bahwa tempat ini adalah jebakan, dan siapapun yang datang ke sini akan menjadi nutrisi bagi tulang naga. Tidak, karena tulang naga ini ingin melahap daging dan darah, lalu mengapa kita menyiapkan begitu banyak formasi sebelumnya? Bukankah ini membuang-buang waktu? Kata Zhong Wuwei, meningkatkan keraguannya. Karena, si tikus putih ragu-ragu dan sedikit bimbang untuk berbicara. Kau masih menyembunyikannya sekarang. Apa kau tidak takut kami akan melemparkanmu ke sana dan membiarkan tulang naga itu menelanmu? Fang Lin menyeringai. Tikus putih ketakutan saat mendengarnya tidak, sebenarnya, tidak peduli di level lingkaran sihir mana orang luar itu berada, selama mereka terbasmi, mereka akan menjadi nutrisi bagi tulang naga. Setelah mendengar ini, mereka bertiga langsung mengerti. Ternyata meskipun mereka tidak mencapai level terakhir dari susunan sihir 7 level, jika mereka mati di susunan sihir lainnya, itu tetap akan berfungsi sebagai masa pensiun bagi tulang naga. Dalam hal ini, masuk akal untuk menyiapkan susunan sihir 7 lapis ini. Bagaimanapun juga, tulang naga sangatlah penting. Untuk menghindari kecelakaan, orang luar tidak dapat dengan mudah datang ke sini tanpa menunda penyerapan nutrisi. Rencana yang bagus sekali, Zhong Wuwei berkata dengan ekspresi agak tidak senang. Jiwa siapakah yang ada di tulang naga itu? Pria berjubah hitam itu bertanya dengan dingin. Tikus putih itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku benar-benar tidak tahu hal ini. Aku telah menceritakan kepadamu semua yang dapat kuceritakan kepadamu. Kamu adalah penjaga tempat ini. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu siapa yang ada di dalam tulang naga itu? Fang Lin memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tikus putih itu hampir menangis. Aku benar-benar tidak tahu. Lagi pula, aku tidak ingin menjadi penjaga. Aku hanya direkrut di sini. Ketika tikus putih mengatakan hal ini, dia merasa sangat sedih hingga tidak dapat menjelaskannya. Namun, Fang Lin dan dua orang lainnya tidak punya waktu untuk mendengarkan keluhan tikus putih, karena mereka juga harus berurusan dengan jiwa di tulang naga. Ada 7 tingkat formasi sihir, dan kecuali tempat ini, 6 formasi lainnya runtuh. Kekuatan yang dihasilkan oleh runtuhnya lingkaran sihir terus mengalir ke tulang naga berwarna merah darah, membuat aura tulang naga semakin kuat. Tidak hanya itu, jiwa di tulang naga juga perlahan terbangun dan mendapatkan kembali kesadarannya. Napas abadi, aku hanya butuh darah dan energimu, berikan padaku. Suara aneh datang dari tulang naga berwarna merah darah. Mustahil diketahui apakah ia laki-laki atau perempuan, juga tidak dapat dipastikan apakah ia manusia atau setan. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin. Kau menginginkan darahku. Kau harus bisa mendapatkannya. Begitu dia selesai berbicara, lelaki berjubah hitam itu mengayunkan pedang perunggu dan menebas tulang naga berwarna merah darah. Tulang naga berwarna merah darah itu berkelebat pelan dan menghindari energi pedang yang dilepaskan oleh pedang perunggu. Sepertinya aku pernah melihat pedang ini sebelumnya. Sekarang pedang ini muncul, aku akan mengambilnya. Suara di tulang naga itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya, dan sepertinya itu adalah suara seorang pria. Mencari kematian, lelaki berjubah hitam itu tampak marah. Dia baru saja ditipu oleh tulang naga dan terpaksa memotong salah satu lengannya. Dia sudah merasa marah. Sekarang tulang naga itu benar-benar menginginkan pedang perunggunya, yang membuat lelaki berjubah hitam itu semakin marah. Pedang perunggu melayang dari tangannya, membawa energi pedang yang kuat langsung menuju tulang naga berwarna merah darah. Kekuatan dahsyat tiba-tiba menyeruak dari tulang naga berwarna merah darah itu. Cakar naga sungguhan pun samar-samar terlihat muncul, menghantam keras ke arah pedang perunggu itu. Pedang perunggu itu terkena cakar naga, tetapi tidak menyakitkan. Ia hanya bergetar sedikit dan terus membasmi ke arah tulang-tulang naga itu. Kali ini, jiwa di tulang naga menjadi sedikit gelisah.
Kekuatan pedang perunggu itu sedikit tidak terduga. Tampaknya sulit untuk bersaing dengannya hanya dengan sepotong tulang naga yang tidak memiliki vitalitas apapun. Pada saat yang sama, Raja Ibel juga terbang, memegang pedang ajaib dan menebas tulang naga berwarna merah darah. Pada saat ini, pria berjubah hitam dan Fang Lin memiliki pemahaman yang sangat baik satu sama lain. Mereka tidak bermusuhan satu sama lain dan bekerja sama untuk menangani tulang naga berwarna merah darah. Raja Ibel, lelaki berjubah hitam, dan makhluk abadi lainnya tengah berhadapan dengan sepotong tulang naga, yang tentu saja memainkan peran penekan. Tulang naga berwarna merah darah tidak mampu melawan dan dikalahkan selangkah demi selangkah. Namun, jiwa yang tersembunyi di tulang naga tidak panik. Karena kekuatan yang dihasilkan oleh runtuhnya 6 susunan sihir terus mengalir ke tulang naga hanya akan menjadi semakin kuat. Selama mencapai level tertentu, ia tidak akan takut pada pria berjubah hitam dan pemimpin Ibel. Ledakan. Saat peperangan meletus, tulang naga merah darah awalnya hanya bisa menghindari pria berjubah hitam dan pemimpin Ibel. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan tulang naga merah darah menjadi semakin kuat, dan aura naga asli pun menjadi semakin kuat. Setelah pertempuran panjang, situasi secara bertahap menjadi tidak menguntungkan bagi Fang Lin dan timnya. Kalian semua mati. Jiwa di dalam tulang naga itu bicara lagi. Tiba-tiba sesosok bayangan naga terbang keluar dan menghantam keras laki-laki berjubah hitam itu. Lelaki berjubah hitam itu berusaha sekuat tenaga melawan, tetapi tetap saja mengerang, wajahnya agak pucat, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Boneka itu juga tersapu oleh bayangan naga, tetapi untungnya tubuh Ibelnya kuat, jadi tidak terluka parah. Namun, dengan cara ini, seseorang dapat merasakan kekuatan tulang naga ini. Meskipun itu hanya sepotong tulang naga dengan sedikit vitalitas, ia juga sangat kuat. Bagaimanapun, itu adalah bagian dari naga sungguhan. Pada saat ini, Fang Lin melirik Gunung Wuji di bawah kakinya, dan dia mulai berpikir. Fang Lin melirik Zhong Wuwei di sampingnya lagi. Yang terakhir tampaknya merasakan sesuatu dan juga melirik Fang Lin. Tak terjadi pertukaran kata, tetapi saat keduanya saling berpandangan, mereka tampak memahami pikiran masing-masing saat itu. Zhong Wuwei menyeringai dan mundur 2 langkah. Mata Fang Lin bergerak sedikit, dan dia mengerti maksud Zhong Wuwei yang mundur 2 langkah. Pada saat itu, Fang Lin tidak ragu lagi, dan mendesak kuil suci tertinggi untuk memindahkan seluruh gunung tanpa batas ke kuil suci tertinggi. Tidak hanya itu, Zhong Wuwei juga langsung dibawa ke kuil tertinggi oleh Fang Lin. Seluruh gunung Wuji bergemuruh dengan suara keras. Gerakannya begitu keras sehingga langsung menarik perhatian pria berjubah hitam itu. Jiwa di dalam tulang naga itu murka, seolah tidak menyangka kalau ada yang mau mengambil alih gunung tanpa batas di sini dengan paksa. Wah, kamu terlalu serakah. Suara marah datang dari tulang naga, dan napas langsung menuju ke Fang Lin, ingin membasmi Fang Lin. Boneka Ibel itu segera mencegat dan memblokir aura yang menyerang Fang Lin, mencegah Fang Lin terpengaruh sedikitpun. Gunung Wuji terus berguncang, dan tampaknya Fang Lin benar-benar akan mengangkatnya dari tanah. Pria berjubah hitam itu kemudian menyadari bahwa gunung ini sebenarnya adalah bongkahan batu besar yang tak terbatas. Matanya membelalak dan dia segera mencoba menghentikan Fang Lin. Boneka Ibel itu menyerang dengan ganas dan memaksa pria berjubah hitam itu mundur dengan satu pukulan, dan tulang naga berwarna merah darah mengambil kesempatan ini untuk menghantam punggung pria berjubah hitam itu. Bagi jiwa di tulang naga, orang yang paling berharga di sini tidak diragukan lagi adalah pria berjubah hitam. Karena lelaki berjubah hitam itu adalah seorang abadi yang agung, tubuhnya penuh vitalitas dan darah. Jika ditelan, tulang naga dapat memberikan banyak nutrisi dan kekuatan. Pria berjubah hitam tidak ingin Fang Lin mengambil Gunung Wuji, tetapi ketika dia mendengar suara siulan dari belakang, dia tahu itu adalah tulang naga berwarna merah darah, jadi dia tidak punya pilihan selain berbalik dan menghadapinya. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Fang Lin untuk mengambil alih Gunung Wuji. Namun, tidak mudah untuk menaklukkan Gunung Wuji, karena gunung ini terlalu berat. Satu gunung setara dengan ribuan gunung, sungguh tak terbayangkan. Fang Lin merasakan ada sesuatu yang salah. Kuil suci tertinggi tampaknya kekurangan kekuatan dan mengalami kesulitan membawa seluruh gunung ke dalam kuil. Nak, aku akan membantumu secara diam-diam, kata mumi tua itu sambil melepaskan kekuatannya secara diam-diam untuk membantu Fang Lin mengambil alih Gunung Wuji. Dengan bantuan mumi tua, proses pengumpulan memang jauh lebih mudah. Gunung Wuji terangkat dari tanah dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Di dalam kuil tertinggi, gunung tanpa batas yang telah menyusut berkali-kali muncul, mengejutkan Zhong Wuwei. Dia tidak menyangka Fang Lin benar-benar memindahkan gunung itu. Zhong Wuwei menatap gunung dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia sudah menduga apa yang akan dilakukan Fang Lin, tetapi dia tidak menyangka Fang Lin akan begitu berani hingga memindahkan seluruh gunung secara langsung.
Orang menyebalkan. Di luar, pria berjubah hitam dan jiwa di tulang naga meraung pada saat yang sama. Baik manusia maupun jiwa itu sangat marah hingga Fang Lin telah menghancurkan Gunung Wuji tepat di depan mereka. Saya tidak hanya ingin memindahkan gunung, saya juga ingin mencuri tulang. Fang Lin meraung, dan boneka ajaib dengan gelombang energi Ibel langsung menuju ke tulang naga berwarna merah darah. Lelaki berjubah hitam itu melotot tajam ke arah Fang Lin. Dia juga ingin mendapatkan Gunung Wuji, tetapi dia lebih menginginkan tulang naga ini. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan Fang Lin, karena takut jika dia lambat, Fang Lin benar-benar akan merebut tulang naga ini. Jika kau berani mengambil Gunung Wujiku, kau akan mati. Raungan marah terdengar dari dalam tulang naga, dan aura mengerikan menyebar ke seluruh langit, seolah-olah seekor naga sungguhan telah bangkit. Kekuatan naga raksasa itu membuat wajah pria berjubah hitam itu berubah drastis. Dia merasa seperti sedang berhadapan dengan naga sungguhan yang tak tertandingi. Meskipun dia tahu naga yang asli telah lama punah, dia masih merasakan rasa kagum dari lubuk hatinya. Inilah tekanan naga sesungguhnya. Sekalipun hanya sepotong tulang yang tersisa, tekanan naga sungguhan masih dapat diaktifkan. Naga sejati adalah salah satu makhluk paling kuat di antara langit dan bumi. Ia memiliki tubuh terkuat dan berdiri di puncak segala sesuatu. Tidak peduli makhluk apapun jenisnya, ia akan merasa takut saat menghadapi tekanan naga sungguhan. Kilatan ketakutan melintas di hati lelaki berjubah hitam itu. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang abadi yang agung dan seorang guru yang bertahan hidup dari zaman kuno. Dia telah melihat banyak pria kuat. Walaupun tulang di depannya adalah tulang naga asli, dia tidak bisa benar-benar mengintimidasinya. Belum lagi boneka Ibel yang sudah terlanjur menjadi boneka, ia tidak akan merasa takut sedikit pun, dan langsung menebas tulang naga itu dengan pedangnya. Titik titik titik, titik titik titik. Tulang naga berwarna merah darah berubah menjadi dua cakar naga, satu cakar menamparkan ke arah boneka ajaib, dan cakar lainnya menamparkan ke arah pria berjubah hitam. Boneka Ibel dan pria berjubah hitam masing-masing menghindar untuk menghindari serangan cakar naga, dan pada saat yang sama melancarkan serangan ganas ke tulang naga. Bagaimanapun, tulang naga ini hanyalah sepotong tulang, dan kekuatannya terbatas. Pada saat ini, bertarung dengan dua dewa abadi yang hebat, itu akan segera menjadi sedikit sulit. Meskipun keenam susunan sihir itu memberikan banyak kekuatan pada Dragon Bone, tetap saja itu belum cukup bagi Dragon Bone untuk mengalahkan pria berjubah hitam atau boneka sihir. Jika para makhluk abadi begitu mudah dikalahkan, mereka tidak akan disebut makhluk abadi, apalagi makhluk abadi yang hebat. Mereka akan menjadi tokoh-tokoh papan atas di era ini, dan juga akan menjadi master yang mampu berdiri di atas panggung pada zaman dahulu. Jiwa di tulang naga sudah berpikir untuk mundur. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, kekuatan dalam tulang naga akan habis, dan dia akan berada dalam bahaya. Tanpa perlindungan tulang naga, dia hanyalah jiwa dan dapat dengan mudah jatuh ke dalam krisis. Ayo pergi. Tulang naga berwarna merah darah itu melepaskan boneka Ibel dan menjatuhkan pria berjubah hitam pada saat yang sama, dan ingin segera melarikan diri dari sini. Kamu mau pergi kemana? Fang Lin sudah mengarahkan pandangannya, dan saat dia melihat tulang naga merah darah itu hendak melarikan diri, dia segera menyatu dengan 4 lampu dewa api kuno, menampilkan pakaian tempur Kirin, dan energi suci mengalir melalui tubuhnya, dan semua kekuatannya pun meledak keluar. Sambil memegang tombak kuno di tangannya, Fang Lin mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya, menuangkannya ke dalam tombak kuno, dan memukul tulang naga berwarna merah darah dengan keras. Dengan pukulan ini, tulang naga berwarna merah darah itu terjatuh, dan cahaya merah di atasnya sedikit meredup. Fang Lin sendiri juga terkena serangan kekuatan naga itu di dadanya. Dia memuntahkan darah dan mematahkan banyak tulang rusuk sekaligus, dalamnya terasa seperti terkoyak. Rasa sakit itu mengubah ekspresi Fang Lin. Sumber spiritual belaka ternyata memiliki kekuatan seperti itu. Jiwa di tulang naga itu menjerit ketakutan. Ia tidak pernah menyangka Fang Lin akan tiba-tiba muncul dan berbuat begini kepadanya. Sebelumnya, dia tidak pernah menganggap serius Fang Lin, mengira bahwa seorang pendekar di tingkat ketiga sumber roh tidak akan bisa menimbulkan ancaman apapun terhadapnya. Tetapi sekarang tampaknya saya masih meremehkan orang ini dan tidak menyangka dia memiliki kemampuan seperti itu. Tangkap! Fang Lin berteriak pada boneka Ibel. Boneka Ibel itu melesat dan menyerbu ke arah tulang naga, sambil mengulurkan tangannya untuk meraih tulang naga itu. Longgu bereaksi sangat cepat, melarikan diri dari pandangan boneka Ibel dan terus melarikan diri menuju dunia luar dari arah lain. Lelaki berjubah hitam itu mendengus dingin, lalu tiba-tiba menamparkan tas istana 9 di pinggangnya. Lalu pelangi panjang terbang keluar dan langsung menuju ke tulang naga. Entah mengapa, tulang naga itu tiba-tiba berhenti di udara dan tampak menuju pelangi. Kamu benar-benar punya kumis naga. Suara kaget terdengar dari tulang naga, dan wajah Fang Lin langsung berubah saat mendengarnya.
Kumis naga diikatkan langsung ke tulang naga. Lelaki berjubah hitam itu memegang kumis naga dengan satu tangan, dan ujung kumis lainnya diikatkan ke tulang naga. Otang pembawa sial, orang ini benar-benar punya kumis naga di tangannya. Fang Lin berkata sambil menggertakkan giginya, tampak sangat tidak senang. Dia tidak pernah menyangka lelaki berjubah hitam itu mempunyai tipu daya seperti itu. Menggunakan kumis naga untuk mendapatkan tulang naga sungguh cerdik. Kumis naga ini secara alami adalah bagian dari tubuh naga asli. Ia sangat kuat dan memiliki daya tarik tertentu terhadap tulang naga. Justru karena itulah lelaki berjubah hitam itu berhasil dalam satu serangan dan langsung meraih tulang naga itu. Jiwa yang tersembunyi di tulang naga juga sedikit panik, dan terus mendesak kekuatan tulang naga untuk mencoba melepaskan diri dari kumis naga. Tetapi kumis naga, bagaimanapun juga, adalah bagian dari tubuh naga asli dan sangat kuat. Bahkan dengan senjata ajaib, sulit untuk memotongnya. Belum lagi tulang naga dan kumis naga sedang saling tarik-menarik pada saat ini, sehingga sangat sulit bagi jiwa untuk mengendalikan tulang naga agar bisa lepas. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Aku telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun hanya untuk membangun kembali tubuhku, bagaimana mungkin aku gagal hari ini? Jiwa di tulang naga meraung terus-menerus. Kalian hanyalah sisa jiwa, tidak peduli seberapa besar sosok kalian di masa lalu, hari ini adalah saatnya kalian mati. Kata lelaki berjubah hitam itu sambil terus mencabut kumis sang naga, sambil memperhatikan tulang naga itu semakin dekat ke arahnya. Boneka ibel itu menyerang, mengabaikan tulang naga, dan malah membasmi pria berjubah hitam. Lelaki berjubah hitam itu menggertakkan giginya diam-diam dan menggunakan pedang perunggu untuk menghalangi sementara boneka ajaib itu. Dia hanya membutuhkan sedikit waktu untuk mendapatkan tulang naga. Fang Lin ingin bergerak untuk merebut tulang naga itu, tetapi saat dia hendak bergerak, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya hendak terbelah. Cederanya cukup serius. Jika dia memaksakan diri saat ini, bukan saja dia tidak akan bisa mendapatkan tulang naga, dia mungkin akan terluka parah lagi. Tepat ketika Fang Lin tidak tahu harus berbuat apa, ada gerakan dari tas Istana 9. Mata Fang Lin berbinar dan dia segera menamparkan tas Istana 9. Xian Cai tua, sudah waktunya bagimu untuk melakukan sesuatu yang berjasa. Ambil tulang itu. Fang Lin meraih ginseng mayat berusia 1000 tahun dan melemparkannya ke arah tulang naga. Otang pembawa sial, aku mau bertarung. Millennium Course ginseng tidak ambigu. Saat keluar, ia berubah wujud menjadi Raja Surgawi Dongji dan sebentar memiliki kekuatan Raja Surgawi Dongji. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menjerit dan menyerbu ke tulang naga, mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Keluar dari sini, raungan marah terdengar dari tulang naga. Kekuatan naga itu menyebar, mencoba mengguncang ginseng mayat berusia 1000 tahun itu. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu tak tergoyahkan. Ia menahan tekanan dari naga asli dan mengulurkan tangannya. Tak peduli seberapa besar perlawanan yang dihadapinya, ia akhirnya berhasil meraih tulang naga itu di tangannya. Otang pembawa sial, tak seorang pun boleh merebutnya dariku. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu meraih tulang naga dan mengabaikan sepenuhnya kekuatan yang terus-menerus dilepaskan darinya. Ia membiarkan kekuatan itu mendatangkan malapetaka pada tubuhnya, tetapi ia menolak untuk melepaskannya. Lelaki berjubah hitam itu menjadi gelisah saat melihat tulang naga tersangkut di ginseng mayat berusia 1000 tahun. Dia buru-buru mencabut kumis naga untuk merebut kembali tulang naga dari ginseng mayat berusia 1000 tahun. Namun, dia tidak menyangka bahwa ginseng mayat berusia 1000 tahun itu sempat memiliki kekuatan Raja Surgawi Timur pada saat ini. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, lelaki berjubah hitam dan kumis naganya ditarik begitu keras hingga dia hampir tidak bisa berdiri. Otang pembawa sial, aku akan menggigitmu. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menjadi geram dan tidak mempedulikan apapun. Ia menggigit kumis naga secara langsung. Kumis naga terkuat di dunia dipatahkan dengan keras oleh gigi ginseng mayat berusia 1000 tahun. Aduh, gigiku hampir tanggal. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu berteriak kesakitan, tetapi tidak lupa meraih tulang naga dan berlari ke arah Fang Lin. Ketika Fang Lin melihat bahwa ia telah memperoleh tulang naga, ia sangat gembira dan segera memasukkan mayat ginseng berusia 1000 tahun dan tulang naga itu ke dalam kuil tertinggi. Mumi tua itu juga memasuki kuil tertinggi pada saat yang sama untuk membantu Fang Lin menekan tulang naga. Fang Lin tidak khawatir mumi tua itu akan menginginkan tulang naga. Lagi pula, meskipun tulang naga itu berharga, itu bukanlah tulang belakang naga sungguhan. Bagi pria kuat seperti mumi tua itu, tulang naga tidak berarti banyak baginya. Hanya tulang punggung naga asli yang akan menarik perhatian mumi tua itu. Titik. Terlebih lagi, Fang Lin sekarang sepenuhnya mempercayai mumi tua itu. Selain rahasia dua kehidupannya sebagai manusia, dia pada dasarnya tidak menyembunyikan apapun dari mumi tua itu. Saat Fang Lin mendapatkan tulang naga,
lelaki berjubah hitam itu langsung kehilangan ketenangannya, mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, dan langsung menyerbu ke arah Fang Lin. Fang Lin tertawa terbahak-bahak, dan boneka ajaib itu berdiri di depannya untuk menghentikan pria berjubah hitam itu. Ketika tulang naga menghilang, hutan berkabut tidak akan ada lagi dan semua susunan sihir akan runtuh. Di formasi ketujuh tempat Fang Lin dan pria berjubah hitam berada, sebuah pusaran muncul di atas. Hahaha, aku bebas. Tikus putih yang bersembunyi di suatu tempat tiba-tiba muncul pada saat ini dan berlari langsung menuju pusaran air. Namun, saat hendak memasuki pusaran air, tubuh tikus putih itu tercabik-cabik oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Ah! Tikus putih itu menjerit dan tubuhnya roboh. Ia ingin meninggalkan tempat ini meskipun itu berarti kematian. Sayangnya, sejak ia menjadi penjaga, baik ia maupun penjaga formasi lainnya hanya punya satu jalan, yaitu kematian. Fang Lin tampak serius. Apakah pusaran air itu benar-benar jalan keluar dari tempat ini? Mengapa terlihat begitu jahat? Tidak ada waktu untuk memikirkannya sekarang. Fang Lin mengambil ginseng mayat berusia 1000 tahun dari kuil tertinggi dan tanpa menunggu reaksinya, dia melemparkannya langsung ke pusaran air. Xian Cai tua, semuanya akan baik-baik saja jika kau keluar dari sini, kata Fang Lin. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu tidak melihat tikus putih yang baru saja diinjak-injak, jadi ia tidak takut sama sekali dan langsung menyerbu ke dalam pusaran itu. Namun, tidak seperti apa yang dilakukan tikus putih tadi, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menghilang dengan sangat mulus ke dalam pusaran dan meninggalkan tempat itu. Melihat ini, Fang Lin menghela napas lega dan bergerak menuju pusaran air. Kamu mau pergi kemana? Lelaki berjubah hitam itu geram sekali. Melihat Fang Lin ingin pergi, dia bergegas menghampiri Fang Lin tanpa menghiraukan apapun. Fang Lin bahkan tidak memandang pria berjubah hitam itu. Dia memasukkan boneka ajaib itu ke kuil agung, dan lalu dia sendiri memasuki kuil itu. Kuil agung berada di depan dan pria berjubah hitam berada di belakang. Mereka memasuki pusaran dan menghilang. Tidak lama setelah mereka menghilang, seluruh hutan berkabut runtuh. Tidak ada yang bisa dilihat dari luar, tetapi apa yang disebut formasi 7 lapis telah menghilang, hanya menyisakan beberapa kekuatan sisa. Kuil tertinggi terbang keluar dari hutan berkabut lalu menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Pria berjubah hitam itu juga bergegas keluar dan melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan jejak kuil tertinggi. Kemana kamu bisa melarikan diri? Lelaki berjubah hitam itu memasang ekspresi garang di wajahnya dan menatap sekelilingnya dengan tajam. Gunung Uji dan tulang naga keduanya diperoleh oleh Fang Lin. Bagaimana mungkin lelaki berjubah hitam itu rela menerima hal ini? Dia berharap bisa menghancurkan Fang Lin hingga menjadi debu, hanya dengan begitu dia bisa meredakan kebencian di hatinya. Lelaki berjubah hitam itu mulai melihat ke sekelilingnya, tetapi tidak ada cara baginya untuk menemukannya. Fang Lin telah memasuki kuil tertinggi, dan kuil tertinggi juga telah menyembunyikan auranya dan tenggelam jauh ke dalam bumi. Pada saat ini, di kuil tertinggi, Fang Lin duduk di tanah, terengah-engah, tampak sangat lelah, dengan senyum di wajahnya. Di depannya, seorang mumi tua berambut perak berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tulang naga telah ditekan oleh mumi tua dan tidak dapat menimbulkan gelombang sama sekali. Di kejauhan, Gunung Uji berdiri di sana, telah menyusut berkali-kali lipat dan sekarang tampak seperti gundukan tanah kecil. Zhong Wuwei juga ada di sini, tetapi dia merasa sedikit gugup saat ini. Alasannya sederhana, meskipun dia tidak tahu tempat apa ini, jelas itu rahasia Fang Lin. Sekarang setelah dia melihat rahasia Fang Lin, bagaimana dia masih bisa bertahan? Kalau saya jadi dia, dan rahasia sepenting itu sampai terbongkar oleh orang luar, saya pasti akan membasmi mereka supaya mereka diam saja. Meskipun Zhong Wuwei memiliki kultivasi dan kekuatan yang kuat, jika Fang Lin menyerangnya di tempat ini, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Terutama lelaki tua dengan rambut keperakan di kepalanya, yang membuat Zhong Wuwei tidak dapat memahaminya. Orang tua itu tampak tidak istimewa, tetapi Zhong Wuwei tidak berani menatapnya langsung. Tampaknya ada tekanan yang tidak dapat dijelaskan dari lelaki tua itu, yang membuatnya merasa tertekan dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, Zhong Wuwei sekarang merasa sangat gelisah, dan sangat khawatir Fang Lin akan membasminya untuk menjaga rahasianya. Zhong Wuwei sudah memikirkan cara menyelamatkan hidupnya. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu kembali ke penampilan aslinya dan berbaring di sana dengan sangat santai, dengan lengan dan kaki terentang, terengah-engah seperti Fang Lin. Kali ini, kau harus berterima kasih padaku. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan tulang itu kembali untukmu. Kata Millennium Quartz Ginseng sambil menyipitkan matanya ke arah Fang Lin, yang bermaksud memberitahu Fang Lin bahwa dia harus menunjukkan rasa terima kasih. Fang Lin tersenyum dan berkata, manfaatmu tak tergantikan. Tidak apa-apa, aku kelelahan dan butuh istirahat yang cukup. Kata Millennium Quartz Ginseng, dan tertidur saat itu juga.
Fang Lin juga tahu bahwa dengan kemampuan Millennium Course Ginseng saat ini, akan menghabiskan banyak energi untuk berubah menjadi makhluk kuat seperti Raja Surgawi Timur, dan tidak akan mampu bertahan lama. Kali ini, seperti yang dikatakan oleh Millennium Course Ginseng, ia berusaha sekuat tenaga untuk meraih tulang naga itu. Wah, aku sudah mengambil jiwa dari tulang naga itu. Jiwa ini akan berguna bagiku. Aku akan membawanya saat aku pergi, kata mumi tua itu kepada Fang Lin. Setelah mendengar perkataan mumi tua itu, kegembiraan Fang Lin untuk mendapatkan tulang naga langsung memudar, dan dia merasa semakin sedih. Perkataan mumi tua itu berarti bahwa dia pasti akan pergi. Fang Lin semula mempunyai rencana untuk menjaga mumi tua itu, tetapi sekarang tampaknya tidak ada gunanya untuk menjaganya. Baiklah, ambil saja kalau kau mau. Aku hanya ingin tulang naga. Fang Lin berkata sambil tersenyum tanpa mengatakan apa-apa lagi. Mumi tua itu mengangguk dan melirik Zhong Wuwei. Hati Zhong Wuwei tiba-tiba menegang. Dia merasa sangat gelisah, takut kalau lelaki tua berambut perak itu akan melakukan sesuatu padanya. Fang Lin juga pandai bicara, dia langsung mengerti apa maksud mayat tua itu dan berkata, tidak masalah. Wah, kamu serius mau pelihara orang ini? Mumi tua itu berkata melalui transmisi suara sehingga Zhong Wuwei tidak dapat mendengarnya. Fang Lin juga mengirim pesan suara masih banyak yang ingin kutanyakan padanya, dan dia tidak pernah menyakitiku. Kalau dia benar-benar punya niat jahat padaku, aku akan menghadapinya. Mumi tua itu bersenandung, lalu menghilang di kuil tertinggi dan kembali ke tas 9 istana. Fang Lin terkejut. Tampaknya kekuatan mumi tua itu pada dasarnya telah pulih ke puncaknya. Bagi mumi tua itu, kuil tertinggi ini kini tidak terhalang dan ia bisa masuk keluar sesuai keinginannya. Saudara Zhong, jangan khawatir. Kita sudah melalui ini bersama-sama. Tidak perlu terlalu gugup, kata Fang Lin. Setelah mendengar ini, Zhong Wuwei sedikit rileks, tetapi dia tidak berpikir dia sepenuhnya aman. Bagaimanapun, ini masih wilayah Fang Lin, dan berada di wilayah orang lain membuatnya merasa sedikit gugup. Saya tidak tahu di mana tempat ini. Saya harap Anda bisa memberitahu saya, kata Zhong Wuwei. Fang Lin tersenyum dan berkata, ini adalah kuil suci tertinggi. Saya pikir saudara Zhong seharusnya pernah mendengarnya. Ketika Zhong Wuwei mendengar ini, dia sama sekali tidak terkejut, karena dia sudah menebaknya. Di antara para pendekar biasa, mungkin hanya sedikit orang yang mengetahui tentang kuil tertinggi, tetapi orang-orang seperti Zhong Wuwei memiliki status dan visi yang luar biasa, sehingga mereka secara alami mengetahui pentingnya kuil tertinggi dan para penerus kuil tersebut. Jadi sekarang kita sudah keluar dari hutan berkabut. Zhong Wuwei bertanya. Fang Lin mengangguk dan berkata, Saudara Zhong, apakah Anda ingin pergi? Zhong Wuwei menatap Fang Lin dan berkata, tentu saja aku harus pergi, tapi aku ingin tahu apakah kamu sungguh-sungguh mendengarkan perkataanku sebelumnya. Mendengar Zhong Wuwei menyebutkan hal ini, ekspresi Fang Lin berubah, dan dia berkata, saya akan segera menyelidiki masalah Liga Alkimia. Jika memang seperti yang dikatakan saudara Zhong, maka saya tidak akan tinggal di Liga Alkimia. Zhong Wuwei tersenyum dan berkata, itu bagus, tetapi kamu tetap harus berhati-hati. Jika kamu benar-benar mengetahui skandal Liga Dan, mungkin Liga Dan akan memperlakukanmu seperti mereka memperlakukanku dulu. Fang Lin melambaikan tangannya kecuali 4 Raja Surgawi Liga dan mengambil tindakan, tidak ada yang bisa mengancamku. Kata-kata ini mengungkapkan keyakinan Fang Lin yang besar. Namun, Zhong Wuwei tidak menyangka Fang Lin begitu sombong. Dia juga telah menyaksikan kekuatan Fang Lin. Bahkan jika kita kesampingkan Ibel langsung keluarga Long, kekuatan Fang Lin sendiri begitu besar sehingga mungkin hanya sedikit orang di alam Ling Yuan yang mampu menekan Fang Lin. Jika Ibel dari keluarga Long ditambahkan, itu benar-benar akan membutuhkan campur tangan dari 4 Raja Surgawi untuk mengatasinya. Selain itu, Zhong Wuwei juga melihat mumi tua. Dia merasakan aura dari mumi tua itu yang lebih mengerikan daripada Ibel keluarga Long. Dengan kartu truf seperti itu di tangan, dia tidak perlu takut pada Dan Lik. Selain Liga Dan, kamu juga harus berhati-hati terhadap aula pembasmian tersembunyi. Zhong Wuwei mengingatkan. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Aku telah mengalami semua metode balai pembasmian tersembunyi. Aku tidak peduli dengan 4 pembasmi besar atau 13 orang dunia bawah. Zhong Wuwei mengerutkan kening dan berkata, aku telah melacak aula pembasmian tersembunyi selama bertahun-tahun. Itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Selain 4 pembasmi angin, guntur, air, dan api, dan 13 orang dari dunia bawah, ada orang-orang kuat yang lebih menakutkan di aula pembasmian tersembunyi. Kita harus berhati-hati dengan mereka. Mendengar ini, Fang Lin mengangguk dan mengingat pengingat Zhong Wuwei. Fang Lin berkata bahwa dia tidak menganggap serius balai pembasmian tersembunyi, tetapi dia tidak pernah meremehkannya dalam hatinya. Lagi pula,
Suatu kekuatan yang telah ada selama bertahun-tahun dan tidak pernah hancur setelah melalui banyak liku-liku, pasti memiliki keistimewaan tersendiri. Namun kini, hubungan antara Balai Pembasmian Tersembunyi, Liga Alkimia, dan ketiga agama tersebut menjadi sangat rumit. Bukan berarti kita hanya perlu berurusan dengan Hidden Killing Hall atau Alchemy League. Kemungkinan besar kita harus menghadapi ketiga kekuatan itu pada saat itu. Tetapi apapun yang terjadi, Fang Lin masih punya jalan keluar. Kalau dia benar-benar sudah kehabisan akal, dia bisa bersembunyi di Ancient Demon Reach. Siapa yang dapat melakukan sesuatu padanya? Tentu saja ini juga merupakan jalan keluar yang paling diperlukan. Sebagai manusia, kita harus bergantung pada ras ibel untuk perlindungan, yang sungguh memalukan. Tolong biarkan aku pergi, kata Zhong Wuwei. Fang Lin berkata pria berjubah hitam itu mungkin masih berkeliaran. Mari kita tunggu sebentar sebelum keluar. Zhong Wuwei, yang tidak familiar dengan bahasa Mandarin klasik, juga merasa itu masuk akal. Luka yang dialami Fang Lin cukup serius dan ia sudah mulai pulih di tempat. Luka-lukanya pulih dengan sangat cepat, dan dengan bantuan ramuan, ia pulih dengan kecepatan yang pada dasarnya terlihat oleh mata terbuka. Ini juga keuntungan menjadi seorang Spirit Source Warrior. Dengan sumber roh yang melimpah dalam tubuh, seseorang dapat pulih relatif cepat asalkan cederanya tidak terlalu serius. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Fang Lin dan Zhong Wuwei mulai mendiskusikan beberapa masalah terkait alkimia. Tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah masalah, tapi hanya pertukaran. Salah satunya merupakan jenius nomor satu Liga Alkimia lebih dari 150 tahun yang lalu, dan satunya lagi merupakan jenius nomor satu Liga Alkimia sekarang. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pertemuan para jenius dengan surga. Keduanya berkecimpung di bidang alkimia, jadi tentu saja ada banyak topik untuk dibicarakan. Selama percakapan, Zhong Wuwei terkejut dengan tingkat alkimia yang ditunjukkan oleh Fang Lin, dan dia bahkan bisa mengatakan bahwa dia mengaguminya. Sebelum Zhong Wuwei bertemu Fang Lin, meskipun dia pernah mendengar reputasi Fang Lin sebagai seorang jenius, dia tidak terlalu terkesan. Lagi pula, dia sudah terlalu sering mendengar sebutan jenius. Terlebih lagi, Zhong Wuwei belum pernah melihat Fang Lin meracik ramuan itu secara langsung, jadi dia tidak tahu sudah sejauh mana pencapaian Fang Lin di bidang alkimia. Setelah percakapan ini, Zhong Wuwei akhirnya menyadari bahwa Fang Lin bukanlah seorang jenius yang dibesar-besarkan, tetapi seorang jenius sejati. Beberapa pertanyaan tentang alkimia yang Zhong Wuwei ajukan secara sengaja atau tidak sengaja, semuanya dijawab oleh Fang Lin dalam beberapa kata, yang membuat Zhong Wuwei memandang Fang Lin dengan kekaguman yang lebih besar. Fang Lin juga sangat terkesan dengan pencapaian Zhong Wuwei dalam alkimia. Dia bisa merasakan dari kata-katanya bahwa pria ini memang seorang ahli alkimia dan telah mencapai tingkat ahli alkimia tingkat 5 lebih dari 100 tahun yang lalu. Saat ini, dia mungkin telah memasuki jajaran 6 Ding Grandmaster. Fang Lin jarang mengagumi siapapun di bidang alkimia. Lagi pula, dengan prestasinya di kehidupan sebelumnya, tidak ada seorang pun yang lebih berpengaruh di bidang alkimia daripada dia. Di era saat ini, Zhong Wuwei akan menjadi tokoh yang sangat penting dalam bidang alkimia. Sebelum saya menyadarinya, setengah bulan telah berlalu. Fang Lin melepaskan Zhong Wuwei, yang memberitahu Fang Lin sebelum pergi bahwa jika dia perlu menemukannya, dia bisa pergi ke Paviliun Qianjin di Kerajaan Tang. Setelah Fang Lin memperhatikannya, Zhong Wuwei meninggalkan kuil suci tertinggi. Pada saat ini, Fang Lin tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar, dan dia tidak terburu-buru meninggalkan kuil tertinggi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memurnikan gunung tanpa batas. Setelah mendapatkan 2 harta berharga di hutan berkabut, Fang Lin sudah punya ide tentang apa yang harus dilakukan dengan tulang naga itu, tetapi karena ini masalah serius, dia akan mengesampingkannya untuk saat ini. Memurnikan Gunung Uji jauh lebih mudah daripada berurusan dengan tulang naga, jadi memurnikan Gunung Uji terlebih dahulu dapat dianggap memiliki harta karun yang sangat kuat. Fang Lin mengeluarkan sepotong besar batu tanpa batas yang awalnya dimilikinya dan meletakkannya di gunung tanpa batas. Batu tanpa batas langsung menyatu dengan gunung tanpa batas. Segera setelah itu, Fang Lin mulai memurnikan gunung tanpa batas dan mengubahnya menjadi harta yang bisa ia gunakan. Sepertinya ada puncak uji dalam agama Buddha. Mungkin itu adalah separuh gunung uji yang hilang. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk mendapatkan puncak uji itu. Fang Lin berkata dalam hati sambil memurnikan gunung uji. Butuh waktu untuk memurnikan gunung sebesar itu. Fang Lin membutuhkan waktu sebulan penuh untuk menyempurnakannya. Dia menaruh tandanya sendiri di situ dan dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Gunung uji tidak dapat dianggap sebagai harta karun. Satu-satunya karakteristiknya adalah keras dan cukup berat. Jika gunung tanpa batas menghantammu, bahkan makhluk abadi yang kecil pun tidak akan mampu menahannya. Jika itu adalah prajurit Ling Yuan,
tubuhnya akan segera runtuh dan dia tidak akan mampu menahannya dan akan terbanting sampai mati di kaki Gunung Uji. Inilah kekuatan gunung ini. Penggunaannya juga sangat sederhana dan kasar. Buang saja seluruh gunung itu. Kalau tidak sampai membasmi seseorang, paling tidak akan membuat mereka takut setengah mati. Setelah memurnikan gunung tanpa batas, Fang Lin dengan hati-hati meninggalkan kuil tertinggi dan datang ke dunia luar. Tempat ini masih dalam wilayah kerajaan Qian, tetapi sudah menjadi perbatasan kerajaan Qian. Segala yang lebih jauh tidak lagi berada dalam lingkup kerajaan Qian. Setelah Fang Lin keluar, dia masih khawatir kalau pria berjubah hitam itu mungkin belum pergi dan masih berjaga di sini. Namun setelah keluar, dia tidak menemukan jejak laki-laki tersebut, berarti dia sudah pergi. Fang Lin menarik napas lega. Kalau laki-laki berjubah hitam itu masih berjaga di luar, wah jadi masalah besar. Saya tidak tahu seperti apa situasi di kerajaan Qian sekarang. Fang Lin khawatir dan langsung menuju Qiandu. Sebelum tiba di Qiandu, hati Fang Lin hancur total. Sesuatu benar-benar terjadi di kerajaan Qian. Sepanjang perjalanan, kami menemukan banyak kota di kerajaan Qian telah hancur, hampir tidak ada penduduk yang tersisa. Yang bisa kami lihat hanyalah mayat. Melihat situasinya tidak baik, Fang Lin tidak segera bergegas ke Qiandu, tetapi langsung menuju ke Sekte Zixia. Ketika Fang Lin tiba di Sekte Zixia, ekspresinya tiba-tiba berubah. Seluruh Sekte Zixia kosong, dan segalanya telah berubah menjadi rerun dewa, bahkan banyak gunung runtuh. Mata Fang Lin tajam saat dia mencari dengan cermat di rerun dewa Sekte Zixia. Memang tidak ada seorang pun di sana, dan tidak ada mayat yang terlihat. Karena tidak ada mayat, itu berarti orang-orang dari Sekte Zixia mungkin masih hidup. Fang Lin menghibur dirinya sendiri dengan cara ini, tetapi beban di hatinya tidak banyak berkurang. Namun saat ia melihat gua kuno itu, ia merasa tidak enak badan lagi. Wanita misterius di gua kuno telah melarikan diri, dan tidak ada yang tersisa di seluruh gua. Hal yang paling dikhawatirkan Fang Lin akhirnya terjadi. Sekalipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, dia tidak mampu menghentikan wanita ini untuk melihat cahaya matahari lagi. Sekte Zixia hancur, dan Fang Lin tidak tinggal lama di sini, tetapi langsung pergi ke Qiandu. Ketika mereka tiba di Qiandu, tempat itu juga hancur, mayat berserakan di mana-mana. Mereka yang selamat secara kebetulan telah meninggalkan negara Qian. Pemandangan di dalam kota kekaisaran bahkan lebih tragis. Semua penguasa kerajaan terbasmi, bahkan kaisar yang Jianye pun tewas di depan istana emas. Melihat tubuh yang Jianye, Fang Lin merasa kasihan padanya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu telah terjadi dan dia tidak berdaya mengubahnya. Fang Lin sedang dalam suasana hati yang sangat berat. Kerajaan Qian akhirnya hancur. Semua prajurit tewas, rakyat mengungsi, dan seluruh negeri menjadi sunyi senyap. Siapa yang melakukannya? Fang Lin menggertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Fang Lin, kau muncul seperti yang diharapkan. Pada saat ini, 4 sosok tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di sekitar Fang Lin. Keempat pria itu semuanya berpakaian hitam, dengan wajah tersembunyi, dan mereka memancarkan aura yang suram dan menakutkan. Aula pembantaian tersembunyi. Fang Lin menatap keempat orang itu dengan dingin dan bertanya. Fang Lin, karena kau sudah muncul, kami akan mengambil kepalamu. Satu orang mencibir dan menyerang Fang Lin secara langsung. 3 lainnya menyerang Fang Lin tanpa ragu-ragu, tidak ingin memberi Fang Lin kesempatan sama sekali. Keempat orang ini semuanya adalah penguasa sumber spiritual. Jika Fang Lin bertemu dengan keempat orang ini sebelum memasuki hutan berkabut, dia hanya bisa menggunakan boneka ajaib untuk menghadapi mereka dan tidak akan mampu melawan mereka sendirian. Akan tetapi kini, keempat pembasmi balai pembasmian tersembunyi tingkat kedua dan ketiga sumber roh itu tidak ada apa-apanya di matanya. Bahkan tanpa menggabungkan lampu Dewa Api kuno, aku masih bisa mengatasinya. Ketika seni bela diri kilin ditampilkan, tubuh fisik Fang Lin menjadi luar biasa kuat. Begitu mereka berempat bertarung dengan Fang Lin, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Anak ini benar-benar telah mencapai tingkat ketiga sumber roh. Keempatnya terkejut. Dari apa yang mereka ketahui, Fang Lin baru berada di puncak tulang roh. Sudah berapa lama? Bagaimana mungkin hanya dalam beberapa bulan saja, Fang Lin sudah mencapai tingkat ketiga sumber roh. Kecepatan promosi ini agak terlalu menakutkan. Saat tombak kuno itu muncul, aura pembasmi Fang Lin meningkat tajam, rambutnya berubah menjadi merah tua, dan dia langsung memakukan seorang pembasmi dari aula pembantaian tersembunyi ke tembok kota kekaisaran. Melihat hal itu, ketiga orang lainnya tak berani melawan lagi dan langsung berhamburan dan melarikan diri. Fang Lin melambaikan tangannya dan boneka ajaib muncul, langsung menangkap 3 orang yang melarikan diri, tanpa ada satu pun yang lolos. Fang Lin tidak ragu sedikit pun dan menikam 2 orang lagi hingga tewas, sehingga hanya menyisakan 1 pembasmi yang hidup.
Kemudian, Fang Lin menyimpan boneka ajaibnya dan pergi ke halaman alkimia kuno. Dalam perjalanan, Fang Lin mengetahui banyak hal tentang apa yang terjadi setelah dia memasuki hutan berkabut melalui slip giok komunikasi. Ini termasuk Raja Surgawi Timur yang membasmi dua orang paling berkuasa dari tiga agama, dan kemunculan seorang wanita misterius yang melukai Kaisar Tang dengan parah. Adapun situasi saat ini, serangan tiga agama tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat karena keberadaan wanita misterius itu, dan 9 negara tidak dapat melawan. Sebagian besar wilayah dinasti Tang telah jatuh, dan pertempuran sengit juga terjadi di wilayah dinasti Qin dan Yuan. Apakah begitu banyak hal yang terjadi? Fang Lin menyimpan slip giok itu, hatinya kacau, dan dia selalu punya firasat buruk. Ketika ia tiba di Akademi Dan Kuno, Fang Lin bertemu dengan 3 Raja Surgawi lainnya selain Raja Surgawi Timur. Di aula utama Akademi Alkimia Kuno, Fang Lin berjalan perlahan sambil menatap dengan tenang ke arah 3 Raja Surgawi yang duduk di puncak. Raja Surgawi Selatan duduk di tengah, Raja Surgawi Utara dan Raja Surgawi Barat duduk di kedua sisi, dan ketiganya memiliki ekspresi yang berbeda. Saya Fang Lin, penguasa Istana Zhenbei, dan saya memberi hormat kepada 3 Raja Surgawi. Fang Lin menggenggam tangannya dan membungkuk sedikit kepada mereka bertiga. Fang Lin, kamu kembali. Raja Nanchen berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Fang Lin sedang tidak ingin berbasa-basi, jadi dia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, 3 Raja Surgawi, aku ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di Kerajaan Qian. Mendengar ini, Raja Surgawi Nanchen menghela nafas dan berkata, aula pembantaian tersembunyi menyerang Kerajaan Qian, dan pada saat tim penyelamat tiba, Kerajaan Qian telah jatuh. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia berpikir dalam hati, seperti yang diduga, kehancuran Kerajaan Qian memang disebabkan oleh balai pembantaian tersembunyi. Fang Lin mengangguk dan bertanya, apakah ada orang dari Sekte Zixia yang tahu di mana mereka berada? Aku belum melihat mayat siapapun dari Sekte Zixia di Sekte Zixia. Nanchen Tianwang berkata kami telah mengirim orang untuk mencari mereka, tetapi belum ada berita tentang orang-orang Sekte Zixia untuk saat ini. Namun, karena tidak ada mayat, itu berarti orang-orang Sekte Zixia seharusnya masih hidup. Tidak perlu terlalu khawatir. Fang Lin, aku di sini untuk bertanya padamu, di mana para Master Liga dan yang pergi bersamamu ke negeri Qian sekarang? Raja Surgawi Bulan Barat tiba-tiba berkata, dengan sedikit nada bertanya dalam kata-katanya. Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling keduanya melirik Raja Surgawi Siwei. Raja Surgawi Beiling memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan tampak sangat acuh tak acuh, sementara Raja Surgawi Nanchen sedikit mengernyit, tampak sedikit tidak puas. Ekspresi Fang Lin tidak berubah termasuk Zhou Meng, semua orang sudah mati. Bagaimana mereka mati? Mereka adalah orang-orang yang kau bawa bersamamu, mengapa kau masih hidup? Nada bicara Siwei Tianwang menjadi lebih berat, dan matanya yang sipit menatap Fang Lin, membuat Fang Lin merasakan tekanan yang hebat. Yang mulia, apakah maksud Anda berharap saya tidak akan kembali hidup-hidup? Fang Lin menanggapi dengan dingin. Kamu harus memberikan penjelasan tentang bagaimana Zhou Meng dan yang lainnya meninggal, kalau tidak, kamu tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Kata Siwei Tianwang, niatnya sudah sangat jelas. Fang Lin tersenyum dan menatap Raja Surgawi Bulan Barat dengan bercanda jika mereka mati, mati saja. Jika Raja Surgawi ingin menggunakan ini untuk menghukumku, maka aku, Fang Lin, bukanlah tipe orang yang akan menerimanya begitu saja. Kata-kata ini sangat tajam dan saya tidak bercanda sama sekali. Aku katakan kepadamu, Raja Siwei, jika kamu masih ingin bersekongkol melawanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Benar saja, ketika Fang Lin mengatakan ini, ketiga Raja Surgawi semuanya terkejut, terutama Raja Surgawi Siwei, yang wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Fang Lin yang pemberani, beraninya kau bertindak melanggar hukum. Kau bersalah atas kejahatan berat, tetapi kau bahkan tidak menyadarinya. Sepertinya aku harus menekanmu sepenuhnya untuk memberitahumu bahwa Liga dan ini bukanlah tempat di mana kau dapat bertindak gegabah. Raja Surgawi Bulan Barat meraung dengan momentum yang hebat. Di luar aula, 3 sosok muncul tanpa suara. Ketiga orang ini memiliki aura yang kuat dan jelas merupakan yang terbaik di antara sumber spiritual. Mereka mengunci aura mereka pada Fang Lin, siap menangkapnya kapan saja. Fang Lin menatap ketiga orang di luar aula, lalu menatap Raja Surgawi Bulan Barat yang berwibawa dan berwibawa, ekspresi penghinaan yang mendalam muncul di wajahnya. Jika aku ingin pergi, bisakah kau menghentikan ibuku? Kata Fang Lin. Kalian mundur saja. Nanchen Tianwang berbicara dan memerintahkan 3 orang di luar aula untuk pergi. Siwei, kamu juga harus bersabar. Raja Nanchen berkata lagi kepada Raja Siwei. Pengkhianat seperti itu sudah dihukum dan tidak boleh ditoleransi. Raja Siwei menatap Fang Lin dan berkata. Fang Lin masih tersenyum,
tidak menganggap serius perkataan Raja Surgawi Siwe sama sekali. Dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, dia benar-benar tidak perlu takut kepada Raja Surgawi Siwe. Fang Lin, kemana saja kamu beberapa bulan terakhir ini? Beiling Tianwang, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba angkat bicara. Fang Lin melirik Raja Surgawi Spiritual Utara dan berkata, ada tempat rahasia di kerajaan Qian yang disebut Hutan Berkabut. Saya pikir ketiga Raja Surgawi harus mengetahuinya. Selain itu, bukankah aliansi alkimia juga mengirim orang ke sana? Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling saling berpandangan, lalu memandang Raja Surgawi Siwe. Liga dan memang mengirim orang ke Hutan Berkabut, tetapi itu diatur oleh Raja Surgawi Siwe. Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling tidak mengirim siapapun ke sana. Apakah kamu mendapatkan sesuatu di Hutan Berkabut? Tanya Raja Nanchen. Fang Lin menyeringai tidak ada yang diperoleh. Melarikan diri dengan nyawaku saja sudah cukup membuatku sengsara. Kalaupun ada yang diperoleh, itu hanya karena aku memperoleh sedikit kultivasi. Kau berbohong. Aku curiga kau membasmi orang-orang yang dikirim oleh Liga Danku dan menduduki harta karun di Hutan Berkabut itu sendiri. Raja Siwe membanting meja dan berkata dengan keras. Fang Lin merentangkan tangannya dan berkata, Raja Surga, tolong hargai dirimu sendiri. Jangan meludahkan darah pada orang lain tanpa bukti. Jadi, siapa yang kau temui di Hutan Berkabut itu? Apa yang terjadi? Bisakah kau menceritakannya secara rinci? Tanya Raja Nanchen. Fang Lin terdiam dan tidak mengatakan apapun. Apa kau menyembunyikan sesuatu? Atau kau belum tahu cara mengatakannya? Raja Surgawi Siwe mencibir. Fang Lin menatap ketiga Raja Surgawi dan melambaikan tangannya, dan boneka ibel berdiri di sampingnya. Begitu boneka ibel itu muncul, ekspresi ketiga Raja Surgawi berubah drastis, mengira Fang Lin akan menyerangnya jika mereka tidak setuju dengannya. Saya punya pertanyaan, dan saya harap kalian bertiga bisa menjawabnya. Fang Lin berkata dengan tenang. Ekspresi Siwe Tianwang muram, kau memanggil ibel keluarga naga, apakah kau mengancam kami? Fang Lin menggelengkan kepalanya, hanya saja aku orang yang rendah hati dan perkataanku tidak dianggap serius. Aku khawatir kalian bertiga tidak mau menjawab, jadi aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jika kalian bertiga bisa menjawab beberapa pertanyaanku, maka boneka ini tidak akan melakukan apapun. Fang Lin, tanyakan saja apapun yang ingin kamu tanyakan. Nanchen Tianwang berkata dengan nada yang relatif tenang. Fang Lin berkata tanpa basa-basi, ketika aku dipenjara di utara jauh, aku melihat monster yang tampaknya merupakan perpaduan manusia dan monster. Mengapa Liga dan memiliki monster seperti itu? Mendengar pertanyaan Fang Lin, ketiga Raja Surgawi semuanya terkejut, terutama Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling, yang wajahnya tampak sangat jelek. Adapun Raja Surgawi Siwe, dia dipenuhi dengan niat membasmi dan jelas bahwa dia ingin membasmi Fang Lin saat itu juga. Fang Lin menatap wajah ketiga Raja Surgawi dan tersenyum, kalian bertiga tidak mau menjawab. Fang Lin, tidak ada monster seperti yang kau katakan di Liga Danku. Raja Nanchen berkata dengan tenang. Fang Lin berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, saya juga mendengar beberapa rumor bahwa Liga dan memiliki hubungan rahasia dengan balai pembasmian tersembunyi. Aula itu sunyi senyap. Setelah Fang Lin selesai berbicara, ketiga Raja Surgawi terdiam. Kemudian, Nanchen Tianwang memecah keheningan, ini hanya rumor, semuanya tidak dapat dipercaya. Liga dan kita tidak ada hubungannya dengan balai pembasmian tersembunyi dan selalu bersikap bermusuhan terhadapnya. Jangan percaya omong kosong ini. Apakah itu hanya omong kosong? Fang Lin berkata dengan ringan. 1390